para nabi juga salah satu doanya adalah minta anak. Artinya kalau Nabi Adam child free atau Nabi Muhammad child free itu agak repot. Ras manusia hilang, ras habaib hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Cahaya untuk Indonesia bersama saya Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini karena kita akan membahas tema yang sedang hangat dibicarakan, maka kita akan ditemani oleh seorang ustadz yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tema yang akan kita bahas pada hari ini. Dan beliau adalah Ustadz Subhi Al-Bughuri. Ahlan ya Habib. Ahlan sahlan Ustaz. Ahlan marhaban. Alhamdulillah Ustaz. Khair. Alhamdulillah. Sekarang Ustaz, kita bahas tentang child free. Child free ini kira-kira Ustaz, populer beberapa waktu ini karena ada fenomena sebagian anak muda memutuskan untuk tidak memiliki anak. Kalau secara umum Ustaz, kita gak bicara ini kalau ada uzurnya ya, misalnya sakit atau hal-hal tertentu. Kalau secara umum, kalau pasangan memutuskan untuk tidak memiliki anak, gimana pandangan dalam Islam? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, amma ba'd. Ya, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, cahaya untuk Indonesia. Cahaya untuk Indonesia. Mudah-mudahan setiap menyaksikan tayangan ini, ya kita mendapatkan cahaya sebagai petunjuk jalan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, ini sebetulnya ya kembali ke hukum nikah sih sebenarnya. Ya kayak hukum nikah itu sendiri kan tidak selalu wajib. Umumnya sunnah. Ada yang mubah, bahkan ada yang makruh dan haram. Haram bahkan. Jadi kalau yang tadi diceritakan tidak mau memiliki anak atau child free ini karena satu hal, uzur dan lain sebagainya, ini pasti jelas kebolehannya, pasti. Karena nikah sendiri itu hukumnya ada yang haram. Kalau menyebabkan bahaya atau menyebabkan sesuatu yang buruk menimpa salah satu dari pasangan. Adapun tren child free di sini mungkin saya awali dari surat An-Nisa ayat 1 kalau kita mau lihat bahwa saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya ayuhan nas taqu rabbakum. Maaf kalau yang tadi itu ayat yang berbeda. Ya ayuhan nas taqu rabbakum, kalau tadi surat Al-Hujurat ya. Ya ayuhan nas taqu rabbakum, ya. Yang diawali dari wahai segenap manusia, ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi yang telah menciptakan kamu dari manusia yang satu, yaitu Nabi Adam ya. Inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kalau dalam kacamata Islam, tujuan pernikahan sesungguhnya adalah saat yang dipanggil di sini bukan orang yang beriman saja. Bukan seorang muslim saja. Kalau kita lihat An-Nas itu kan semua manusia. Segenap manusia siapapun dia, ya, bahwa kita diciptakan dari manusia yang satu, kemudian diberikan pasangannya, dan di sini kan wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian dari manusia yang satu kemudian dihadirkan pasangannya. Kemudian wabassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Kemudian ada anak dan laki-laki ataupun perempuan. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Ini disambungkan dengan masalah silaturahim ya. Karena memang kalau kita lihat Islam sih kita disuruh nikah aja, disuruh cari al-wadudul walud. Kalau kita lihat hadis ya teksnya dikatakan suruh cari wanita yang penyayang, kemudian juga dia punya keturunan. Subur. Dan kita tahu subur ya bukan dijajal dulu gitu kan. Coba ente anaknya berapa nih kalau nikah sama saya.
Tapi kita bisa lihat dia dari keluarganya. Ya, dari keturunan, oh dia keturunan banyak. Itu malah yang kemudian oleh agama diperintahkan. Karena bumi ini, kalau child free ini udah ada dari misalnya beberapa abad yang lalu, mungkin manusia udah nggak ada sekarang. Iya. Kalau Nabi Adam memutuskan child free, kita nggak ada ini. Nggak ada. Agak repot juga. Iya. Dan keberlangsungan manusia itu kan karena ada tadi. Iya. Ya wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, An-Nisa ayat 1 yang tadi saya baca ya. Nah, jadi kalau kita lihat prinsipnya sih di sini bahwa bahkan saya pernah baca di dalam satu kitab bahwa kita nikah itu kan bukan sekedar penyaluran biologis saja, bukan untuk gorija zinsiyah saja, ya kan? Hanya menjauhkan dari zina aja. Iya, ya? Tapi kita ya menghendaki adanya penerus. Bahkan kalau lihat Al-Furqan, kita doa tuh bukan cuma buat pasangan doang, ya kan Beb ya? Iya. Bukan dalam ayat Al-Furqan 75 ya, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Jadi kalau lihat dari sini kelihatan jelas sebetulnya misi Islam ini bagaimana manusia sebagai khalifatullah fil ard, sebagai ya menjalankan perintah Tuhan untuk memakmurkan bumi, untuk merawat bumi, menjaga bumi gitu ya. Itu ya dari keberlangsungan hidup ini. Saya jadi teringat saat ayat pertama diturunkan adalah Iqra, bacalah. Tapi justru di Jepang orang yang menerapkan ayat ini, yang non muslim, di halte dia baca buku, di bis dia baca buku. Tapi di satu sisi yang lain adalah bahwa orang Jepang itu trennya bukan cuma nggak mau punya anak, bahkan nggak mau menikah, sehingga ada upaya-upaya dari pemerintahnya untuk mendorong mereka agar menikah. Nah, sebelum kita lanjut ke child free, soal menikah dulu. Kapan menikah itu haram, kapan menikah itu wajib, dan bahkan ada beberapa ulama yang tidak menikah. Nah, mungkin mereka berpikir, saya mau jadi ulama, jadi saya gak nikah deh. Nah, kapan nikah itu perlu dan kapan nikah justru haram? Ya, dia menjadi wajib yang ringkas gitu. Kalau dia punya mu'natun nikah, jadi punya ongkosnya, sanggup secara finansial, kan ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah. Al-ba'ah yakni kalau dalam bahasa kan kudratun 'alal jima' ya. Artinya dia punya kemampuan secara biologis untuk menunaikan itu. Di samping juga punya kemampuan biologis, dia juga harus punya mu'natun nikah, ongkosnya, biayanya. Karena kan ada nafkah yang harus dikeluarkan. Wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kalau dia punya ongkosnya dan kemudian juga sudah punya kemampuan secara biologis dan kebetulan dia memang punya kecenderungan untuk bermaksiat kalau dia tidak menikah, atau dia tidak bisa menjaga dirinya, misalnya di lingkungan seperti apa dia bekerja segala macam yang resikonya kalau dia tidak mempunyai istri, dia akan terjatuh fil fahish, yaqa fil fahish, maka nikah buat dia wajib. Tapi kalau sekedar punya ongkos nikah dan dia juga udah punya kemampuan, tapi rogbah dia atau keinginan dia untuk menikah, kan ada yang dhaif, ada yang biasa-biasa aja. Artinya kalau dia tidak menikah, dia tidak berbahaya. Maka buat dia kan jadinya sunnah karena Nabi melakukan itu, dan kata Nabi man raghiba an sunnati ya faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kalau dia enggak suka sunnah Rasulullah SAW, maka dia bukan golonganku. Maka buat dia sunnah saja. Atau ada yang lebih turun lagi, mubah aja buat dia, mungkin dia thalabul ilm. Ya kan? Lagi ngambil S3 di luar negeri, istrinya, atau mungkin dia nggak boleh. Ada syarat-syarat gitu misalnya, dia tidak menikah dulu. Kan ada misalnya beasiswa yang menetapkan seperti itu. Dan dia juga, gorija jinsiyah dia tuh dhaifah. Ya, artinya dia tidak terlalu kuat dan dia bisa mampu menahan itu. Maka buat dia, kalau dia menikah, mubah saja buat dia. Makruh, ini kalau salah satu dari dua tadi, mu'natun nikah, atau dia tidak punya kemampuan untuk menunaikan tugasnya sebagai suami, ya maka bisa jadi dia jadi makruh.
duit nggak ada, atau mungkin dia sangat lemah dia untuk kalau dia nikah mungkin ada bahaya bagi pasangannya. Mafsadat. Iya. Dan kalau yang haram, misalnya dia nauzubillah punya penyakit yang berbahaya. Misal sebut aja HIV lah gitu ya. Yang kalau dia ini akan menulari orang. Terus juga bukan istrinya, anaknya, maka nikah buat dia bisa jadi haram. Haram. Ya, itu kalau kita lihat dari nikah. Mungkin Habib nanya kayak gini karena child free juga nanti karena nasnya kan bukan nas yang jelas-jelas atau tegas-tegas melarang ini. Maka memang ya saya baca di dalam fikihnya Syafi'i tadi pendapat Ar-Romli tentang child free ini justru memang kalau dalam Islam tidak bisa orang bilang ini boleh ini nggak boleh sebelum ada nas ya atau kias atas sesuatu yang mansus itu. Kalau tidak ada nas dan tidak ada kias tentang hal itu maka kita nggak bisa mengatakan ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram ya. Tapi ya berdasarkan yang tadi bahwa walaupun seorang itu bagus banget ibadahnya dan dia taat banget, tapi Nabi memberikan bahwa yang afdol tetap adalah yang menikah dan punya anak. Dan punya anak itu afdol karena Nabi seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau Nabi dulu ya walaupun anak laki-laki beliau Allah wafatkan ya kan, tapi kan dari garis Fatimah radhiyallahu anha ya kemudian sampai menyebar ya sampai ke sini. Kalau enggak ya mungkin enggak ada lagi. Kalau Nabi child free repot juga. Iya, enggak ada lagi. Siapa penerusnya? Ya kan? Bahkan ini menikah juga bagi para habaib dan masyaikh itu juga jadi medium untuk dakwah. Makanya nenek moyang kami dari Hadramut Yaman sana ke sini nggak bawa istri. Karena dengan memperistri orang sini maka dia lebih mudah untuk minimal pertama belajar bahasanya. Karena setiap hari ketemu. Yang kedua belajar budayanya. Yang ketiga menyatu dengan orang Indonesia sehingga ketika berdakwah itu bahasanya sudah ngerti, budayanya sudah ngerti dan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Jadi menikah sebagai medium untuk dakwah juga akhirnya. Bukan hanya sekedar menghindarkan zina. Ya itu kan berarti mereka juga mencontoh nenek moyangnya yaitu baginda Nabi SAW. Coba ada yang ya kita sebutlah Maria Qibtiyah. Itu kan Mesir itu kan tadinya Koptik gitu kan. Dan itu kan bagian dari ekspansi dakwah sesungguhnya ya. Berarti begitu juga child free tergantung kepada mafsadat atau manfaatnya ya atau maslahatnya ya. Iya. Artinya, jadi gini, para nabi juga salah satu doanya adalah minta anak. Nabi Ibrahim doanya minta anak. Betul. Kemudian Nabi Yakub ketika kehilangan anak yang dicintainya juga menangis sampai memutih matanya dikisahkan. Artinya kalau Nabi Adam child free atau Nabi Muhammad child free itu agak repot. Ras manusia hilang. Ras habaib hilang. Jadi ketika memang ada kepentingan, ada maslahat yang harus dijaga, maka pada saat itu ada kewajiban, ada tanggung jawab kita untuk punya anak. Tapi kalau justru ada uzur yang menyebabkan kalau punya anak akan membahayakan dirinya, pasangannya atau anaknya menjadi silahkan. Jadi pada akhirnya kembali ke setiap orang menilai itu ya. Betul. Sebagaimana pernikahan. Dan makanya tadi saya sempat di awal itu agak-agak belibet dua ayat surat Al-Hujurat dan An-Nisa. Karena sebetulnya dua-duanya ini punya sambungan. Keterkaitan. Ya Yuhannas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, ya kan? Kemudian kalau di dalam Al-Hujurat kan disebutkan bahwa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya dengan itu kemudian dari manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan kemudian menikah, ya itu kan akhirnya berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling ta'aruf, untuk saling kenal mengenal, untuk saling memberikan potensi terbaik. Ini juga selanjutnya kalau misalnya memilih untuk child free karena takut secara ekonomi nggak bisa ngasih makan anaknya,
Nah, ini yang paling gampang itu adalah surat Al-Isra ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Loh, ini kan belum jadi anak. Yeah. Nah, itu juga sebetulnya ada bahasan masalah inzal, masalah azal ya. Yeah. Masalah azal tuh coitus interruptus. Jadi mereka suami istri berhubungan, tapi dengan penghalang yang menyebabkan sehingga dia tidak punya anak. Ah, itu paling halus ya, Beb. Paling halus. Iya. Nah, jadi gimana tadi? Lanjutkan. Ya, jadi kalau kita lihat seperti itu ya, bahwa kalau pembahasan tentang jangan kamu membunuh anakmu karena takut miskin, ada orang yang bilang ini kan belum jadi anak. Iya. Boleh dong kalau misalnya kita cegah, maka itu kemudian ulama akan membolehkan alat kontrasepsi ya. Dengan niat yang benar juga. Karena kalau dia memakai alat kontrasepsi dengan niat membatasi atau dengan niat memutus, itu beda. Kayak gini, misalnya saya pakai alat kontrasepsi supaya tidak hamil karena saya ingin membatasi. Allah kan nggak bisa dibatasi. Ada orang pakai alat kontrasepsi, hamil juga. Itu ada teman. Menempel juga itu. Ada teman. Ya kan, IUD-nya atau spiralnya itu di kepala si bayinya. Jadi niatnya mungkin untuk menjarangkan. Misalnya nih kalau ada orang ya setiap istilahnya lagunya itu seperti lagu qasidah lama itu kan. Tahun ini hamil, kemudian menyusui, habis itu mengandung lagi. Bicara terlalu, sampai anaknya itu misalnya banyak, ada 9, namanya juga lupa. Jadi anaknya dinomerin aja gitu. Nomor 7 langsung Muhammad maju. 1, Muhammad 2. Kemudian ulama juga boleh pakai kontrasepsi tapi niatnya menjarangkan. Kasihan juga ibunya. Ya, sampai nggak sempet ngapa-ngapain dia. Pendidikannya iya, juga. hamil, kemudian ngelahirin, ya nyusuin, abis kelar nyusuin, hamil lagi dia, gitu kan? Nah, ini kan yang kayak gini kemudian ulama akhirnya iya udah boleh dengan niatnya untuk menjarangkan supaya ada kesempatan juga. Misalnya kalau pakai ini jadi jaraknya 4 tahun, ya, jadi ada kesempatan si ibunya juga bisa berekspresi. Kan waktu masa penyapihan tuh kan nyusu full misalnya. 2 tahun. Kalau dia sudah hamil kan repot. Itu dianjurkan oleh dokter dan bahasa agama juga mengatakan kalau dia nyusuin kemudian di dalam juga ada janin kan itu juga bahaya atau tidak baik buat diri. Karena dia harus berbagi ke 2 anak sekaligus. Nah, makanya yang kan di kandungan dan di untuk supaya misalnya 2 tahun ini full gitu kan, menyusui. Ini kan yang kemudian ulama membolehkan. Nah, kembali kepada jangan kau bunuh anakmu takut miskin. Ayatnya nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberi rizki mereka dan kamu. Jadi bukan kita yang memberi rizki sebetulnya. Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan anak itu hadir membawa rizki sebetulnya. Syekh Mutawalli Sya'rawi kalau nggak salah kemarin ya, sekarang zaman medsos ya, kemudian bahwa salah satu rizki dari Allah adalah Allah memberikan keturunan yang baik, keturunan yang saleh. Bukankah sangat membanggakan kalau kita punya keturunan, punya anak? Ya kayak saya menjadi juri para dai muda, bahkan sampai tingkat Asia Tenggara. Ini sudah berlangsung mungkin dari 2013 sampai sekarang lumayan lama. Saya ngejuri orang, nilai orang. Tiba-tiba karena kejutan dari kreatif ditampilkan anak saya. Kaget gitu. Itu juga surprise bener. Begitu, coba Pak Ustadz ini ada yang mau tausiah nih. Ya, waduh siapa nih gitu kan. Begitu kita siap, biasanya artis, biasanya selebritis, biasanya pejabat negara, entah menteri atau siapa. Karena sebelumnya ada Bang Sandi misalnya, dia tiba-tiba muncul. Ceramah gitu kan. Kemudian ini siapa? Begitu muncul anak saya, itu kadang-kadang kita udah gak sempat menilai. Kita nangis aja udah, ya Allah, anakku. Seneng. Makanya berangkat dari sini, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki mereka dan kamu juga termasuk sebenarnya keluar mencari maisha atau mencari rizki itu karena aku yang memberikan rezeki dan keberkahan itu kepadamu. Jadi jangan takut nggak ada rezekinya, pasti ada rezekinya.
Tapi juga jangan, wah tenang, banyak anak banyak rezeki katanya. Akhirnya ketika banyak beneran, ya gak ketolong pendidikannya, bahkan gizinya kadang gak ketolong kan. Ya, di Islam kan semua ibadah tuh harus diawali dari belajar. Kalau saya lihat surat Al-Ankabut, mau sholat aja, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Suruh baca dulu kitab. Jangan, udah sholat Allah juga mah tahu. Ya kan, orang-orang naruh tangan kan macam-macam ya BP. Ada yang di sini, ya kan? Ada yang di sini, ada yang tahta surrah, ada yang isdal, dilepas. Betul. Ya, ada yang gini tapi. Enggak, ya misalnya gua nekat aja dari sini nih gitu. Kan nggak bisa gitu, harus ada ilmunya juga. Makanya dia sebelum menikah dan punya anak, dia juga harus punya ilmu. Karena ibadah, beramal, kalau dia nggak punya ilmu, dia akan susah sendiri. Kalau ada ilmunya, ya insya Allah itu bagian dari salah satu upaya kita untuk dimudahkan di dalam hidup.